Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 12 April 2024 dalam pekan kedua Paskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Giacinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan baru yang boleh kami terima pada hari ini. Kami mau mendengarkan sabda-Mu lewat bacaan dan mazmur yang akan kami dengar. Biarlah sabda-Mu dapat meresap ke dalam hati kami dan menjadi air surgawi yang menyegarkan jiwa kami yang seringkali terasa gersang oleh karena kehidupan yang kami jalani. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 5, ayat 34 sampai ayat 42. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu, ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut. Tetapi ia dibunuh, lalu cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu, para rasul dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari, mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah umat, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku.
kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nanti kala Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nanti kala Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?"
Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Titik Goldilocks. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Mungkin Anda pernah mendengar cerita si rambut emas dan 3 beruang atau Goldilocks and Three Bears. Kisah ini menceritakan tentang seorang anak perempuan berambut emas yang menyusup masuk ke dalam keluarga beruang. Di sana ia menemukan 3 mangkuk sup. Ia mencicipi salah satu dan merasa sup itu terlalu panas. Lalu ia mencoba mangkuk lain dan itu terlalu dingin. Barulah di mangkuk terakhir ia merasa suhunya pas dan ia menghabiskannya. Gadis ini pun beranjak mencoba barang-barang yang ada di rumah itu dan menggunakan prinsip yang sama seperti saat ia mencicipi sup tadi. Ia mencari mana yang paling pas untuknya. Cerita ini diakhiri dengan kembalinya 3 anggota keluarga beruang dan memergoki si gadis sedang terlelap di atas kasur yang tentunya dianggapnya paling pas. Kemudian gadis itu terbangun dan terkejut melihat keberadaan tuan rumah, lalu kabur meninggalkan rumah itu. Sekilas kisah ini terdengar absurd. Tidak ada penjelasan apapun mengenai siapa si gadis dan siapa keluarga beruang itu. Namun kisah ini memunculkan istilah Goldilocks, yaitu suatu keadaan yang pas, yang seimbang, seperti sup yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Sering dikatakan bahwa lokasi bumi kita berada dalam zona Goldilocks, posisi yang sempurna untuk hidupnya makhluk hidup, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, bagaimana dengan cara kita menjalani hidup sehari-hari? Seperti cara pandang, cara kita berpikir. Apakah keseimbangan itu juga perlu dijaga? Ibu, bapak, rekan muda, saudara seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini sangat menarik. Kisah ini dituliskan dalam keempat Injil. Sebenarnya, Injil Yohanes memiliki cara penulisan yang berbeda, sehingga banyak kisah yang ada dalam Injil Sinoptik tidak dicantumkan dalam Injil Yohanes. Menariknya, pada kisah yang sama dalam Injil hari ini pun, Yohanes memberi suatu hal baru yang berbeda dari ketiga kitab yang lain. Pada versi Yohanes, dimunculkan nama 2 orang murid Yesus, yaitu Filipus dan Andreas.
Ada satu analisis menarik tentang hal ini, yaitu bahwa Filipus berasal dari tempat di mana kisah ini terjadi. Dengan kata lain, saat itu mereka berada di kampung halaman Filipus. Maka cukup masuk akal mengapa Yesus secara spesifik bertanya pada Filipus tentang di mana mereka bisa membeli makanan. Sebagai orang lokal, ia mestinya tahu. Memang Filipus tahu, dan ia juga tahu bahwa mereka tidak akan bisa membiayai makan 5.000 orang dengan uang yang dimiliki saat itu. Kemudian Andreas muncul dengan seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dengan nalarnya pula, Andreas berkata bahwa roti dan ikan itu tidak cukup untuk 5.000 orang. Tampaknya, kisah penggandaan roti versi Yohanes mengambil sudut pandang seolah Yesus sedang menguji muridnya, dalam hal ini Filipus dan Andreas. Dan hasilnya, kedua murid itu bisa dibilang mentok dan angkat tangan. Pada akhirnya, dengan segala pemikiran dan upaya yang mereka usahakan, Yesus melakukan mukjizat penggandaan roti itu, bahkan yang tersisa sangat banyak. Kalau kita mencermati kisah ini dan mengambil sudut pandang kedua orang murid itu, rasanya cerita seperti ini tidak asing bagi kita. Dalam hidup sehari-hari, kita pun sering mengalami hal semacam itu, yaitu keadaan di mana kita merasa apa yang kita miliki, baik materi ataupun kemampuan, dirasakan tidak cukup untuk menanggulangi permasalahan yang ada di depan mata. Tetapi, toh akhirnya bisa teratasi dengan baik. Di sisi lain, dalam Injil Yohanes, mukjizat penggandaan roti ini adalah mukjizat keempat yang dilakukan Yesus, sehingga seharusnya para murid sudah lebih sadar siapa Yesus itu, mengingat 3 mukjizat sebelumnya. Namun seperti yang kita dengar, kedua murid itu tetap menyerah pada keadaan. Mereka hanya fokus pada uang atau materi yang ada pada mereka, lupa bahwa mereka punya Yesus. Hal ini pun seringkali kita alami, bukan? Kita mungkin khawatir, takut akan masa depan, dan tanpa disadari kita bersikap seperti seorang yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada Tuhan. Padahal banyak kejadian menunjukkan Tuhan telah memberikan mukjizat yang nyata hingga kita bisa hidup seperti saat ini. Bukankah itu bukti bahwa kita berada dalam penyelenggaraan hidup yang ilahi? Tentu keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan bukan berarti menjadikan kita tidak berupaya dalam menjalani hidup. Kita tetap harus berjuang dan berusaha, bersikap realistis dan menggunakan akal kita seperti yang dilakukan Filipus dan Andreas itu. Namun, tidak menghilangkan harapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di sisi lain, jangan juga sampai seperti orang-orang Yahudi yang diberi makan oleh Yesus dalam kisah Injil tersebut. Setelah terkagum-kagum pada mukjizatnya, mereka segera memutuskan untuk menjadikan Yesus sebagai raja duniawi agar memenuhi tuntutan kebutuhan fisik mereka. Sebagai seorang beriman, kita seringkali dihadapkan pada 2 kutub ini. Penyerahan diri pada Tuhan sampai tidak mau berusaha sama sekali, atau sangat mengandalkan akal dan materi keduniawian sampai sangat khawatir mengenai berbagai hal dan kerap jatuh dalam ketakutan dan keputusasaan. Saya membayangkan, seperti cerita di awal tadi, mungkin kita perlu mencari titik Goldilocks dalam kehidupan beriman kita. Bagaimana kita tetap berjuang menjalani hidup,
menggunakan apa yang kita punya sambil tetap berharap dan percaya pada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Layaknya timbangan neraca dua lengan, hidup kita senantiasa berusaha menyeimbangkan bagian kiri dan kanan agar pengukur selalu berada pada titik nol, titik Goldilocks. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah yang memiliki hidup kami dan merawat kami senantiasa. Kami mohon, tolonglah kami supaya tidak larut dalam keadaan yang terjadi di sekitar kami, baik terhadap hal-hal yang membuat kami melupakan kehadiran-Mu, ataupun melepaskan realitas diri kami sebagai ciptaan-Mu yang berakal budi. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.